Masyarakat dan LSM Lira Kabupaten Probolinggo menyoroti tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama, JPTP, di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Probolinggo. Pasalnya, dalam proses shelter yang dilangsungkan untuk memilih jabatan sekretaris daerah, Sekda itu dinilai syarat pengkondisian. Tanggal 20 November tahun 2022. Bukan sekadar sorotan saja, namun kritikan cukup tajam juga disampaikan oleh Bupati LSM Lira tersebut. Pria yang juga dikenal sebagai aktivis sosial ini bahkan menilai proses shelter itu diduga hanya sekadar formalitas. Tepatnya untuk menggugurkan kewajiban saja. Pansel ini didugakan hanya formalitas saja, hanya menggugurkan kewajiban. Kasihan saya melihat peserta yang mendaftar, mau-maunya diakali. Toh siapa yang diproyeksikan menjadi sekda, dugaan saya sudah ditentukan kok. Saya dapat laporan, bahwa pansel sudah berlaku curang dalam rekapitulasi nilai, jelasnya. Apalagi, dari kacamatanya sebagai aktivis sosial, Pemkab Probolinggo terkesan tak serius dalam menyikapi operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret mantan Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Terutama untuk memetik pelajaran berharga dari peristiwa itu. Tentu hal itu sangat disayangkan. Sebab dirinya menilai shelter jabatan sekda seharusnya menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan memutus mata rantai kekuasaan Hasan Aminuddin dan istrinya yang mantan Bupati Puput Tantrianasari. Namun sayangnya tak dijalankan. Hal itu terlihat dari skenario yang dimainkan sejak awal tahapan, mulai pengkondisian penunjukan nama siapa yang akan menjadi pansel, sampai pada siapa yang akan dijadikan sekda, semua tidak lepas dari tangan-tangan penguasa lama, terangnya. Bukti kecurangan pansel tersebut menurut Samsudin terlihat dari laporan yang ia terima, di mana pihak pansel diduga telah menyiapkan 3 nama yang sudah diatur untuk lolos seleksi. 3 nama tersebut masing-masing berinisial HS, UI dan S. Sedangkan menurutnya, 3 nama tersebut memiliki rekam jejak moral rendah dalam pemberantasan korupsi. Hal itu yang diyakininya, bahwa tahapan shelter berjalan sanksi. Pansel ini kerjanya sudah gak jelas, publik akhirnya membaca kerja mereka hanyalah panitia pemuas nafsu pihak yang hendak melanggengkan dinasti kekuasaan. Pansel kerjanya melompat, dibuktikan dengan banyaknya aturan hukum yang tidak dijalankan oleh pansel, tegas Caksam Predator Koruptor. Selanjutnya berkaitan dengan aturan hukum. Samsudin mengatakan, ada beberapa hal yang dinilai dikesampingkan, yakni lampiran Permen PAN RB nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Tepatnya di poin B pelaksanaan angka 3, huruf E, dijelaskan bahwa pansel harus melakukan penilaian terkait rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas tinggi. Sementara pada huruf I dalam Permen PAN RB, juga dijelaskan tahapan yang menurutnya juga dikesampingkan oleh pansel. Huruf H tentang bobot penilaian dan huruf I penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Angka 2 menyebutkan panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi. Apakah hal ini dilakukan oleh pansel? Jawabnya tidak, karena kalau tahapan ini dijalankan, pansel akan kesulitan ranking 3 nama yang sudah dalam pesanan, beber Samsudin. Selain itu, dari informasi yang ia terima, pada Senin tanggal 21 November tahun 2022 mendatang, Sekretariat Pansel dikabarkan bakal mengumumkan 3 nama, HS, UI dan S, yang lolos seleksi kepada publik sebelum kedatangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal itu ia tangkap sebagai bentuk skenario yang dijalankan oleh Kesekretariatan Pansel supaya lolos dari KASN. Ini kalau sampai terjadi tambah buruk citra pemerintahan Kabupaten Probolinggo, karena publik disuguhi sekda terpilih yang lahir dari proses culas. Kenapa demikian? Karena bunyi huruf I angka 10 pada permen ini berbunyi, panitia seleksi wajib menyampaikan laporan nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan. Jadi pansel dan kepala sekretariat pansel jangan sludur-sludur hanya untuk memuluskan asisten jadi sekda, menjalankan rekomendasi KASN, itu wajib, pungkasnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk menerima berita-berita update lainnya.